Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Purnamasari, mahasiswi Universitas Pandasakti Tegal, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mereview film yang berjudul The Human Scale. Film ini dirilis pada 1 November tahun 2012 dengan durasi film yang berdurasi 77 menit dengan format dokumen Full HD. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris atau Denmark. Berikut ini PowerPoint-nya. Tugas ini untuk memenuhi tugas sistem pengendalian manajemen. The Human Scale. Seorang arsitek dan profesor Denmark, Jan Gehl, telah mempelajari tentang perilaku manusia di kota, di mana dengan melakukan pengamatan dengan mendokumentasikan bagaimana kota modern menolak interaksi manusia dan berpendapat bahwa kita dapat membangun kota dengan cara yang mempertimbangkan kebutuhan manusia akan inklusi dan keintiman. Skala manusia mempertanyakan asumsi kita tentang modernitas, mengeksplorasi apa yang terjadi ketika kita menempatkan orang ke dalam pusat kota yang sama. Sekitar tahun 1960, ada periode yang menarik ketika mereka benar-benar lepas landas dengan adanya ledakan ekonomi dan era industri di negara-negara barat, membuat penasaran sehingga banyak imigrasi serta dalam permintaan pembangunan perumahan. Hal ini berdampak pada urbanisasi yang merupakan tantangan nyata dan itu terjadi sangat cepat, serta sisi baiknya adalah perspektif ekonomi di sisi lain. Ini mewakili tantangan besar bagi energi lingkungan dan kualitas hidup. Saat ini kita melihat dengan sangat jelas proses urbanisasi di Cina. Dalam hal ini, perubahan banyak terdapat di karakteristik kota tua yang hilang seperti kehidupan kultus. Akan tetapi, hal tersebut dapat kita simpulkan kecenderungan dalam menghargai kesempatan untuk memiliki mobil dan dalam konsumsi kendaraan serta real estate merupakan generator utama dalam pertumbuhan di seluruh dunia. Seseorang dapat membuat urbanisme yang lebih berorientasi pada manusia dan berpikir dari sudut pandang orang kepada Anda sebagai pribadi, seperti apa kehidupan Anda. Saya ingin memilikinya sekarang. 50% dari populasi dunia tingkat di daerah perkotaan pada tahun 2050 ini akan meningkat menjadi 80%. Kehidupan di kota besar mempesona sekaligus bermasalah. Hari ini kita mungkin menghadapi puncak dari perubahan iklim, kesepian, dan masalah kesehatan yang parah karena cara hidup kita. Dilemanya kompleks, pekerjaan, rekonstruksi, raksasa akan memberikan dorongan kuat untuk ekonomi jika menarik investasi langsung dari pengembang hotel dan perusahaan real estate, tetapi manfaat ini bersifat jangka pendek seperti keputusan politik ketika ada pemilihan setiap 4 tahun, namun kota dibangkitkan untuk bertahan 100 atau 1000 tahun jika tampaknya yang berada di titik kritis antara menjadi malaikat atau konfiden. Sehingga sesuatu seperti itu yang dapat menjadi kekuatan ekonomi yang lebih besar, di mana akan membentuk masa depan kota dan perilaku orang.
di kota Megalopolis, Cina, di mana para perencana yang merancang jaringan pejalan kaki yang akan melintas kota tegak lurus dengan pola lalu lintas, tetapi ketika kamera mengikuti jalan kecil yang diimplementasikan sebagai program percontohan, kami menemukan bahwa penyeberangan yang dirancang ulang yang seharusnya ramah pejalan kaki telah diubah kembali untuk melakukan lalu lintas mobil dimanapun rute tersebut berpotongan dengan arteri utama. Di ibu kota Bangladesh, Dhaka, kota dengan pertumbuhan tercepat di dunia, para perencana yang dipengaruhi Gill berhadapan dengan kepentingan modal internasional yang berlawanan. Bank Dunia memberikan bagian terbesar dari pinjaman transportasi untuk jalan raya, meskipun hanya 5% dari seluruh populasi yang harus mengganti pinjaman besar menggunakan mobil. Kebutuhan sosial terhadap di New York City dengan transformasi Times Square dan bentangan Broward di sekitarnya. Zona pejalan kaki yang terletak secara strategis, tetapi sasaran utama untuk melayani wisatawan tamasya. Sementara itu, di seluruh kota, sebagian besar area perumahan skala kecil yang terjangkau diratakan untuk mendirikan kantong-kantong bertingkat tinggi bagi orang kaya. Dalsker memfasilitasikan kebutuhan sosial sesekali ini dalam pujiannya terhadap New York City dengan transformasi Times Square dan bentangan Broward di sekitarnya. Zona pejalan kaki yang terletak secara strategis ini dapat mendorong perkelahian bola salju lingkungan yang spontan. Salah satunya ditunjukkan di sini. Tetapi mereka terutama melayani wisatawan tamasya. Sementara itu, di seluruh kota, sebagian besar area perumahan skala kecil yang terjangkau diratakan untuk mendirikan kantung-kantung bertingkat tinggi bagi orang kaya. Namun pendekatan optimis Dalsker juga memberikan hasil yang benar-benar positif setelah Christchurch, Selandia Baru, hampir hancur total oleh gempa bumi. Warga biasa diberi suara dominan dalam rekonstruksinya dan memilih model Gill skala manusia. Bahkan ketika pemerintah federal memerintahkan proyek tersebut, banyak ketentuan yang didukung orang tetap ada. Kredit teknologi patut dicontoh dalam kejelasan visual dan editornya. Copagen sudah mewujudkan banyak konsep Gill dengan zona larangan lalu lintas dan dominasi sepeda di atas mobil. Dan di sini diberlakukan sebagai semacam fait accompli yang Dalsker jelajahi secara tingkat sebelum melanjutkan ke pekerjaan yang sedang berlangsung. Melbourne 3 kali terpilih sebagai kota layak huni di dunia, menawarkan skenario sempurna sebelum dan sesudah. Dihadapkan dengan kota metropolitan yang sekarat pada 1980-an, para perencana ditantang untuk menarik penduduk pinggiran kota kembali ke pusat kota. Solusinya di sini tampak sama mencoloknya dengan keberhasilannya. Jalur atau gang-gang yang terhubung di belakang bangunan yang sebelumnya merupakan surga kumuh untuk sampah dan tempat pembuangan sampah.
diubah menjadi jalur pejalan kaki yang ramai dengan deretan kafe dan toko yang akrab. Dari film The Woman Scale dapat disimpulkan bahwa proses pengendalian terhadap kegiatan proyek yang dibandingkan dengan kegiatan dalam pembangunan. Dalam film tersebut, manusia berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur, di mana pengendalian tersebut membutuhkan langkah-langkah dalam pengendalian manajemen. Pembahasan pengendalian manajemen proyek The Woman Scale. 1. Pengertian dan karakteristik proyek. 2. Evaluasi proyek. 3. Lingkungan pengendalian. Dan yang keempat, perencanaan proyek dan pelaksanaan proyek. Sekian review film The Woman Scale. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.